Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alif rahimakumullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ufirli wali walidayya walil mu'minina amin. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Wa qala lan ngendika sapa an-nabiy Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ngendikane Kanjeng Nabi, ittaqun naro walau bisyikki tamrotin. Itaku wedya sira kabeh annara ing neraka. Ai ij'alu tegese ndadekno sira kabeh bainakum ing dalem antarane sira kabeh wa bainaha lan antarane neraka dadekno wikoyatan ing pangreksa. Ai hijaban tegese dadi aling-aling atau penghadang atau penghalang minas sodakoti saking sodako. Dalam minggu-minggu yang lalu menerangkan tentang orang yang dermawan, orang yang ahli sedekah. Ini juga masih sama pembahasannya, di mana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda tadi, ittaqun naro walau bisyikki tamrotin. Artinya ai ij'alu bainakum wa bainaha wiqayatan, ai hijaban bisod minas sodaqah walau bisyikki tamroh. Itu penjelasannya. Artinya kita diperintahkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar supaya kita takut dengan api neraka. Maksudnya takut api neraka itu bagaimana? Ij'alu bainakum wa bainaha wiqayatan ay hijaban minas shadaqah. Artinya kita hendaknya menjadikan antara kita dengan api neraka itu kita buat penghalang, kita buat tabir, kita buat tembok supaya kita tidak kejegur atau masuk dalam api neraka. Cara kita menjadikan tembok ataupun satir ataupun penghalang itu dari apa? Minas sodakoti, dari sedekah. Walau bisyikki tamrotin, walaupun toh sedekah itu hanya separuh buah kurma, tidak satu biji buah kurma, ya. Walaupun toh separuh buah kurma, maka itu akan bisa membuat atau bisa menjadikan tabir antara kita dengan api neraka. Makanya kalau saya pas atau sering mendengarkan kajiannya Gus Baha itu, ya, beliau mengatakan bahwa amal yang paling baik, yang paling luar biasa, itu tidak ada yang bisa melawan amal sedekah. Karena kalau sedekah itu bentuknya adalah adalah umum. Maka ini juga kita
menjadikan pembelajaran untuk kita. Jangan gampang kita mengkotak-kotakkan orang lain bahwa kamu ahli neraka, kamu akan sesat, kamu akan macam-macam. Jangan. Karena kalau kita lihat di sini saja, untuk terhindar api neraka itu sangat gampang, sangat mudah. Dengan kita sedekah gitu aja, walaupun sedekahnya itu separuh daripada buah kurma, bayangkan. Itu mungkin saking lokek-lokeknya manusia, ya kan. Bukan satu buah kurma tapi separuh. Gitu saja bisa menjadikan penghalang diri kita dengan api neraka. Tapi ya mohon maaf, jangan langsung ditelan mentah-mentah hadis ini terus Allah besok nggak usah banyak-banyak lah, bawa kue separuh aja bawa ke pondok. Pak Ucok ya. Nggak usah banyak-banyak, ngapain harus beli roti, beli kacang segini banyaknya. Bila perlu beli kacang 1 biji saja bawa ke pondok. Yang penting kan sedekah. Itu katakan dengan Nabi, walaupun segitu bisa menjadikan penghalang kita dengan api neraka. Saking luar biasanya yang namanya sedekah ini, Pak. Ini kata Gus Baha. Ini dilakukan atau dikerjakan siapa saja, itu mendapatkan pahala. Mendapatkan pahala. Ya tidak ada istilahnya embel-embel harus begini, harus begini, harus begini, harus orang ini, tidak. Tapi siapa saja bisa mengerjakan itu. Kerjaan yang paling yang paling umum, yang paling luar biasa itu adalah sedekah. Seseorang yang alim, ya, seseorang yang alim, yang pinter, yang ahli kitab sekalipun, tapi kalau dia lokek, dia pelit, maka justru akan menjerumuskan dia atas ilmunya tersebut ke dalam neraka. Tapi segoblok apapun orangnya, sebodoh apapun orangnya, kalau orang itu ahli sedekah, itu jelas-jelas akan diselamatkan oleh Allah dari api neraka. Sebagaimana tadi apa yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu Bapak sering-sering lah dengerin ceramahnya Gus Baha. Nanti akan ada keterangan-keterangan itu, ya. Dan beliau ini paling salut dengan hadis itu. Sehingga sampai pernah juga kita mendengar sebuah cerita, ada seorang PSK, ya. Yang jelas-jelas PSK itu kan di mata kita orang tidak baik, orang tidak benar. Betul enggak? Jelas-jelas dengan kelakuannya dan tingkah lakunya ataupun kerjaannya itu akan merujuk kepada neraka. Tapi hanya gara-gara memberi atau menolong seekor anjing yang dalam keadaan kelaparan, kemudian anjing tersebut kehausan karena terjegur di dalam lubang, ya, itu ditolong seorang pelacur saja gara-gara menolong dan memberikan minum seekor anjing, itu aja bisa menjadikan sebabnya dia masuk surga. Padahal kalau dihitung-hitung secara logika tidak masuk akal. Berapa sih menolongnya orang tersebut, ya? Berapa sih empatisannya orang tersebut terhadap seekor anjing tadi? Kalau dibandingkan dengan kelakuannya ataupun kerjaannya. Benar Pak ya? Nah, makanya ini masyhur lah, ya. Kalau kata Gus Baha ini masyhur. Amaliyah yang sangat luar biasa itu adalah amaliyah bersedekah. Siapa saja, walaupun orang tersebut tidak ahli ibadah sekalipun, tidak ikut thariqah sekalipun, tapi dia rajin sedekah, maka insya Allah menyelamatkan dia dari api neraka. Walaupun bisyikki tamrotin, sedekahnya itu tadi separuh daripada buah kurma. Aijani biha tegesi apa ini?
sak sigare kurma atau separuhnya kurma tadi. Au nisfiha utawa separuhnya kurma. Fa innahu mongko setuhune separuhnya kurma tadi iku yasuddur ramqa iku mbuntoni apa aramqa nyawa ya. Fa innahu mongko setuhune separuhnya kurma atau sikki tamrah iku yasuddu iku mbuntoni apa sikku tamrah ya, apa separuhnya kurma tadi aramqa ing nyawa siaman apa maneh litifli kedue bocah. Walaupun toh sedekahnya itu separuhnya buah kurma ya, maka itu akan bisa membantu daripada nyawa seseorang. Ini bahasa Kanjeng Nabi yang notabene ini ada di Mekah sana. Kalau di Indonesia paling tidak ya, walaupun toh sedekah itu apa namanya separuh piring nasi, nah gitu loh. Enggak harus satu piring nasi yang munjung atau yang banyak, itu tidak ya, separuh nasi piring itu yang bisa memberikan atau membantu nyawa seseorang. Kalau seandainya enggak ditolongi, enggak ditulungi, enggak dikasih makan separuh piring tersebut, anak tersebut bisa jadi mati. Ini separuh piring ini kalau untuk anak-anak sudah cukup lumayan Pak ya, dan bisa membantu kehidupan dia. Oleh sebab itu falayah takironna monggo aja ngremehno temenan sapa al mutasaddiqu wong kang sedekah zalika ing mengkono-mengkono sikki tamrah. Jangan sampai sekali-kali kita merendahkan ya atau meremehkan orang yang bersedekah walaupun toh sedekahnya itu separuhnya kurma atau separuh piring, atau paling tidak ya walaupun toh sedekahnya itu 1.000 rupiah. Apalagi kalau kita pas pergi kemana-mana, entah bawa motor, entah bawa mobil, kadang di perempatan jalan atau di lampu merah, itu kadang ada orang minta-minta, ya kan? Entah itu pengemis atau pengamen atau gelandangan-gelandangan. Maka seandainya kita diberikan rezeki lebih oleh Allah, ya walaupun toh 1.000 rupiah ataupun 500 rupiah pun hendaknya kita bersedekah, karena fadilah ataupun keutamaan sedekah tersebut kata Kanjeng Nabi sangat luar biasa. Falhasil monggo utawi hasile iku annal infaqo setuhune nginfakake atau berinfak fi sabilillahi ing dalem sabilillah iku sababul wusul, iku dadi sebab itu meko ilal ajri maring oleh ganjaran al jazili kang agung. Wan najati lan selamat minal makhawifi saking pira-pira wedi wasyadaiti lan pira-pira rekoso wal balaya lan pira-pira bahaya fit dunya baik itu ing dalam dunya wal akhirati lan ing dalam akhirat. Jadi intinya itu menginfakkan sedikit harta dan benda kita ke jalan Allah, baik itu ke masjid, ke musola, ke pondok pesantren, ke anak-anak yatim, ke orang-orang duafa, ya, janda-janda yang tidak mampu, jangan janda kembang ya. Kalau Jordan nanti cari janda-janda kembang, ya, ya Jordan ya. Janda kembang apa? Yang cewek kembang, gadis kembang. Kalau yang gadis, yang cantik-cantik itu wah, segala apapun dikorbankan. Tapi kalau ketemu janda-janda tua, itu rasanya Pak RT lah itu. Kita pakai BLT dan lain sebagainya. Tapi kalau gadis-gadis yang masih aduhai, itu segala upaya pun akan dibantu, akan dikorbankan. Ya, itu diantaranya juga sabilillah. Banyak arah-arah ke sabilillah. Bisa juga jalan-jalan untuk pembangunan jalan atau apa sajalah yang berkaitan dengan adanya Allah. Itu selain mendapatkan pahala yang sangat luar biasa,
akan menyelamatkan diri kita dari ketakutan, kekhawatiran. Ya. Takut nanti nggak makan, gara-gara sedekah takut nanti omsetku berkurang. Ya. Itu insya Allah akan hilang. Ya. Dan juga akan bisa menjadi selain mendapatkan pahala, ya, akan bisa menghilangkan daripada susah dan payah kita. Kemudian juga bisa menjauhkan daripada balak-balak. Ya. Balak itu macam-macam, bukan hanya sakit saja, bukan hanya jatuh dari motor saja, kayak macam Mas Ali sama Pak RT, bukan, masih banyak balak itu. Entah sariawan, entah demam, ya, bisa juga bisa menyelamatkan diri kita dari dunia sampai ke akhirat. Kama rawa Al-Khatib, sebagaimana yang diceritakan oleh Imam Khatib, cerita ini an Anasin radhiyallahu anhu, dari sahabat Anas radhiyallahu anhu setuhune Imam Anas iku kala ngendika sapa Imam Anas, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ngendika sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, keterangan itu tadi sebagaimana cerita yang diceritakan oleh Imam Khatib. Imam Khatib itu menceritakan daripada ceritanya sahabat Anas radhiyallahu an, ya, bahwasanya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sabdanya demikian. As-sadaqatu tamna'u sab'ina nau'an min anwa'il balaya. Ya. As-sadaqatu tawi sedekah iku tamna'u iku bisa nyegah apa sedekah sab'ina nau'an ing 70 werna min anwa'il balaya, min anwa'il balai, saking pira-pira wernane bala. Dengan manfaat sedekah itu Bapak, ya. Barokahnya sedekah itu, fadilahnya sedekah itu mampu mencegah daripada 70 bala. Ya. Bala apa saja di antara 70 bala tersebut itu akan mampu tertolak. Disebabkan kita bersedekah. Walaupun toh sedekah kita itu semisal separuh daripada nasi di piring, atau mungkin 1 ataupun 2.000 rupiah, 1 ataupun 2 kue. Bisa bayangkanlah pada malam hari ini, ya, berkat kawan-kawan kayak macam Mas Kisin, Pak Uco, Mas Irul beli makanan, alhamdulillah dimakan Pak RT. Enak kan untuk rokok kan Pak? Ya, agak segar lah gitu kan. Tapi kalau nggak ada sedekahnya tadi ya cuman nyengir gitu aja, ngerokok. Rasanya juga nggak enak karena kebanyakan ngerokok. Tapi begitu masukin ada kacang, ya, ada kue-kue, ngerokok pun enak. Apalagi didorong dengan kopi hitam, Masya Allah. Dan bisa menghilangkan rasa laparnya bapak-bapak yang lain. Dan ini manfaatnya dan fadilahnya atau barokahnya akan mampu menolak 70 bala. Termasuk bala lama nggak punya istri juga bisa juga itu kan. Nah, kalau pengen cepat punya istri ya banyak-banyak sedekah. Ya, jangan Pak Marjo, jangan tengok Jordan aja. Di sini ada Mas Ali, ada Mas Erik juga belum beristri gitu maksudnya gitu. Seolah-olah mentang-mentang sebelahnya ada Jordan aja yang ditengok gitu. Nah, oleh sebab itu Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian pada kesempatan malam ini yang pada intinya adalah kita bagaimana berusaha untuk bisa meningkatkan sedekah kita terhadap saudara-saudara kita. Nah, lagi-lagi juga pernah saya sampaikan bahwa sedekah itu bukan hanya semata-mata mengeluarkan uang, mengeluarkan makanan. Bukan. Kita berbagi ilmu juga bagian daripada sedekah. Entah Pak Alwan ngajarin jahit Jordan, sedekah juga. Pak Alwan ya. Pak Marjo ngajarin Pak Imat bengkel misalnya kan. Itu sedekah juga.
Dan Pak RT ngejak Mas Ali kerja misalnya kan karena nganggur, oh diajak kerja itu sedekah juga Pak. Atau saya ngaji gratis nggak ada amplopnya juga sedekah juga hitungannya Pak. Jadi macam-macam, bukan hanya sekedar ngelakukan duit saja. Ya kan? Bahkan ya bukan hanya itu saja. Kita ketemu sama orang tersenyum saja. Ya. Kalau bahasa orang Jawa itu apa? Mesem. Kalau ketawa itu kan sudah terlalu senang gitu kan. Tapi kalau agak rada-rada senang, ya hanya cukup hanya tersenyum saja atau mesem saja kepada orang lain. Ditanya misalnya, Pak Yai mau kemana? Mau ngaji. Didengar pun enak, jawabannya dengan enak, itu jadi sedekah. Beda dengan begini, Pak Yai mau kemana? Ngapain kau tanya-tanya? Bisa aja itu. Jadi sedekah enggak? Enggak jadi sedekah, malah jadi jengkel yang tanya. So-soan aja baru jadi kiai kemarin sore aja muridnya cuma segelintir aja kok. Jawabnya sengol kali kan gitu Pak. Nah, ini Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, manfaat daripada sedekah. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan ada barokahnya dan kita bisa mengambil hikmahnya. Juga kita berharap jangan hanya sekedar kita ambil hikmahnya saja, tapi juga bagaimana setelah kita ambil itu kita praktekkan, kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan ini bisa betul-betul bereaksi di dalam diri kita. Sedekah yang kita berikan kepada orang lain akan menjadikan tamna'u sabi'ina nauman min anwa'il bala, akan mampu betul-betul mencegah daripada 70 bala. Dan juga mudah-mudahan bisa menjadikan diri kita agar terhindar daripada siksaan api neraka. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.